Kalau simbah gawe perumpamaan kuwi, nek kowe duwe mobil, kowe duwe sopir, sopirmu nyampluk sesuatu sampai spionnya pecah, gitu ya. Apa yang dilakukan sopir, apa yang dilakukan yang punya mobil? Yang dilakukan sopir pasti, oh ngapunten, nanti saya ganti, saya apa, bertanggung jawab. Tapi yang dilakukan sing di mobil kan, wes ora apa-apa, wes tenang, spion atau regane spion. Ya, artinya semua punya apa namanya dialektika sopan santun lah mas. Ya saya ya kudu ngono, bapakku di semoni wong kan ya kudu metu sumune. Walaupun bapak alah ngono mau urusi ngopo toh. Netizen ora ono enteke. Nek ya aku ora iso no. Nutup saya itu barusan disidang sama keluarga. Dihajar, pokoknya di salah-salah di goblok-goblok di sesat-sesat Kenapa digoblok-gobloki? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan. Kan saya yang mengajarkan di Ma'iyah dan semua keluarga bahwa orang waton bener itu ucapkan harus baik, harus efeknya harus diperhitungkan, harus bijaksana. Saya dianggap tidak bijaksana. Kan saya mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa, gitu. Itu saya sendiri melanggar gitu. Jadi akhirnya saya minta maaf sama keluarga, sama termasuk saya berangki ngajar akun TNTN karena saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan gitu. Nah terus saya gimana? Saya tidak ada masalah, bagus kan saya kan punya anak-anak dan keluarga yang mencintai saya sehingga mengontrol saya dan saya pertama saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ya, orang minta maaf itu nggak ada masalah. Soal dia benar dan salah itu soal adab ya. Cak Nun merasa bahwa dia mengajarkan sesuatu, kalau misalnya mau menilai jangan menilai siapa, tapi menilai apa. Nah, apa itu tidak dilekatkan pada orangnya, tapi dilekatkan pada perbuatannya, perilakunya, tingkah lakunya. Tapi kepada siapa, nah itu agak beda. Misalnya, kalau misalnya orang mengatakan Refli Korun misalnya ya, itu antara apa dan siapa memang agak tipis-tipis. Firaun itu menangkapi dan membunuhi lawan-lawannya. Firaun juga korup luar biasa. Hidupnya mewah, bergelimang harta hasil nindas rakyatnya. Dia bahkan menantang Tuhan. Cak Nun diadili keluarga usai viral sebut Jokowi Fir'aun. Budayawan MH Ainun Najib atau Cak Nun mengaku diadili keluarganya buntut geger ucapannya yang menyebut Presiden Joko Widodo ibarat Fir'aun, Luhut Binsar Panjaitan ibarat Haman, serta Antoni Salim 9 naga ibarat Korun. Cak Nun menyampaikan hal itu melalui sebuah video berjudul Mbah Nun Kesambet yang diunggah di channel YouTube caknun.com Selasa 17 Januari 2023 malam. Dalam potongan video beredar, Cak Nun selain menyebut Jokowi sebagai Fir'aun, juga menyinggung sosok Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Haman, serta Antoni Salim dan 10 naga layaknya Korun. Padahal, di depan keluarga dan forum Ma'iyah, dirinya selalu mengajarkan agar selalu memikirkan konsekuensi dari sebuah ucapan. Apa yang keluar secara lisan semestinya disertai kebijaksanaan dari penuturnya. Hingga putranya yakni Sabrang Mowo Damar Panuluh alias Noeleto ikut menegurnya habis-habisan. Namun Cak Nun menyampaikan dirinya tak mempermasalahkan sikap dari keluarganya itu. Justru menurutnya itu adalah suatu bentuk cinta akan bagaimana orang-orang terdekatnya mengontrol dirinya. Mengaku kesambet. Cak Nun sendiri mengaku dirinya kesambet ketika perkataan itu keluar dari mulutnya. Namun, suami Novia Kolopaking ini menekankan bahwa itu merupakan bagian dari hidup seorang manusia. Oleh karena itu, dia turut menyampaikan permintaan maaf kepada siapa saja yang merasa dirugikan karena ucapannya itu. Sebelumnya, potongan video ceramah Cak Nun viral di media sosial.
Dalam video tersebut, Cak Nun menyebut Jokowi sebagai Fir'aun dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Haman. Cak Nun juga menyinggung soal pemilu 2024. Cak Nun menilai seluruh sistem dan instrumen politik di Indonesia sudah dipegang oleh Fir'aun, Haman, dan Korun. Video itu pun akhirnya menuai beragam reaksi dari Ali Muhtar Ngabalin, Guntur Romli, Jubir Luhut, dan tak ketinggalan tentunya netizen. Bela Cak Nun, Amin Rais ambil saja pesan moralnya tidak perlu dilaporkan ke polisi. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais akan bicara di tengah viralnya pernyataan budayawan Cak Nun atau MH Ainun Najib yang menuai kontroversi. Dia mengatakan Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sejatinya merupakan rangkaian kesatuan dengan wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunan mereka. Demikian juga kepada Musa, Isa, dan para nabi yang lain. Dia menjelaskan pada hakikatnya semua manusia adalah kaum muslimin, kaum yang berserah diri kepadanya. Yang menarik untuk dicamkan, kata dia, bahwa nabi atau rasul yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Musa sebanyak 136 kali. Sementara tokoh paling kejam biadab adalah raja yang melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, yakni Fir'aun tersebut sebanyak 136 kali juga. Menurutnya ini menjadi pelajaran moral bagi siapa saja penguasa yang kebetulan dipinjami sesuai kekuasaan dunia oleh Allah SWT. Lanjut, kata dia, kekuasaan yang pertama secara sistematik dan absolut, Fir'aun memecah belah penduduknya dengan menindas sebagian rakyatnya. Lanjut, kata dia, Fir'aun membangun kesatuan elit dengan menghimpun kekuatan elit politik untuk melestarikan kekuasaannya yang zalim dan biadab. Jadi Fir'aun mewakili elit politik sekaligus juga elit militer, Korun mewakili elit ekonomi, dan Haman mewakili elit teknografik. Korun berasal dari Bani Israel seperti halnya Musa, tetapi dan berhasil menjadi makhluk yang paling kaya di zamannya. Al-Quran mengibaratkan saking banyaknya kunci-kunci gudang kekayaannya sehingga 7 lelaki dewasa bersama-sama tidak akan sanggup memikulnya. Sementara Haman pernah disuruh Fir'aun membangun menara setinggi mungkin supaya Fir'aun dapat memanjat menara itu untuk melihat apakah ada Tuhan di langit. Ketiga kata pendiri PAN ini, ketakaburan, kesombongan, dan kemujauan dan kejumawaan Fir'aun memuncak sampai menyatakan tidak ada Tuhan selain dirinya. Dia mengatakan tokoh yang mabuk kekuasaan dunia sudah gegar otaknya, sehingga bukan saja ia playing good, bermain seperti Tuhan, tapi berani mengklaim dialah sesungguhnya menjadi Tuhan yang paling tinggi. Keempat, Fir'aun memelihara ratusan tukang sihir yang berfungsi sebagai penggerak dan peneror rakyatnya, sekaligus semacam buzzers yang dapat dibayar tinggi. Lanjut, Amin Rais, para penyihir yang menjadi pola dupak, penjilat, dan buzzers murahan itu memang bertanya pada Fir'aun menjelang pertarungan ratusan tukang sihir itu melawan Musa. Hal ini, kata dia, sesungguhnya terjadi juga sampai zaman sekarang. Banyak berhubung kekuasaan yang absolut, menjilat, kemudian meminta imbalan. Pemerintahan Fir'aun, kata dia, menggunakan sistem penindasan yang biadab dan eksploitasi yang demikian tidak manusiawi. Dia juga menyebut Fir'aun paling benci apabila melihat ada pendapat berbeda dari kalangan rakyatnya. Lebih jauh dia mengaitkannya dengan pernyataan Cak Nun yang menurutnya bisa dijadikan pelajaran. Samakan Jokowi seperti Fir'aun, Amin Rais susul manuver Cak Nun, dia pelihara tukang sihir macam buzzer. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais tiba-tiba secara terbuka mengulas kisah terkait dengan sosok Fir'aun. Hal ini disorot tajam masyarakat mengingat sedang senternya kontroversi MH Ainun Najib alias Cak Nun yang menyamakan Joko Widodo alias Jokowi dengan Fir'aun. Namun cukup berbeda dengan cendekiawan muslim tersebut, Amin Rais membeberkan sejumlah kekejaman Fir'aun. Namun terdapat hal yang unik dari penjelasannya. Dirinya mengait-ngaitkan hal tersebut dengan zaman modern ini, bahkan mengatakan apa yang terjadi dalam kisah Fir'aun sedang terjadi saat ini. Lebih lanjut, Amin menyebutkan bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, Fir'aun dibantu penasehat yang disebut elit. Fir'aun juga mempunyai tukang sihir yang jasanya dipakai untuk menggertak dan meneror rakyatnya sendiri.